100,4 FM KLCBS The Jazz Wave, dan juga Anda yang berada melalui streaming di www.klcbsofficial.com. Kemudian juga Anda yang hari ini berada melalui sosial media KLCBS di Instagram, juga di Facebook. Dan bagi Anda juga yang berada di Instagram dari Klinik Alana. Selamat berjumpa kembali sahabat KLCBS di Healthy Life hari ini yang langsung disiarkan dari kawasan Dago Heritage Golf Course Bandung. Saya Yanti Rangkuti. Hari ini selama 1 jam saya tidak sendirian karena seperti yang sudah kami informasikan dalam beberapa hari terakhir ini, Anda akan menikmati sebuah perbincangan yang begitu inspiratif. Kemudian juga akan banyak hal menarik yang akan Anda peroleh selama 1 jam kita berbincang. Sahabat KLCBS, di studio KLCBS saat ini di samping saya sudah ada seorang perempuan cantik yang siap untuk kita berbincang-bincang. Beliau adalah Dr. Beta Rafsania atau biasa dipanggilnya Dr. Beta dari Klinik Alana. Dok, boleh dong sapa dulu untuk seluruh yang menyaksikan kita hari ini dimanapun mereka berada. Ya, halo sahabat KLCBS dan happy people dimanapun berada. Selamat siang. Dok, hari ini adalah hari ulang tahun Kota Bandung. Ya. Apa rasanya sih menjadi bagian dari Kota Bandung buat dokter sendiri? Saya cukup merasa senang ya menjadi warga Kota Bandung, terlebih lagi dari kecil. Kemudian cukup tidak bisa lupa, tidak bisa berpindah ke lain hati. Nggak bisa pindah ke lain hati. Tadi juga dokter sudah menyapa untuk happy people yang berada di manapun juga ya. Karena hari ini betul-betul menjadi hari yang sangat menyenangkan, hari istimewa. Saya bisa mendapatkan ilmu yang banyak ini dari Dr. Beta hari ini. Beliau dari Klinik Alana. Dokter, selama 1 jam kita, kalau temanya yang sudah kita munculkan itu adalah ini juga sangat menarik ya dok ya. Banyak yang merasa penasaran, wajah glowing tanpa filter. Terus masih banyak orang yang bingung kenapa ya sudah memakai berbagai macam produk skincare kok wajah belum glowing. Nah, masih yang banyak yang penasaran nih gimana ya tips bikin kulit glowing. Silakan untuk menyaksikan live kita hari ini sampai dengan selesai. Dokter Beta, sebelum sampai ke wajah glowing tanpa filter, sebenarnya dok, kalau kulit yang sehat itu seperti apa sih, dok? Jadi kulit yang sehat itu adalah kulit yang terhidrasi dengan baik sehingga lembab, kemudian memiliki tekstur yang halus dan juga warna kulit yang merata, begitu. Itu adalah kulit yang sehat. Itu yang paling umum atau yang boleh dinyatakan perlu untuk diketahui oleh masyarakat seperti itu ya. Jadi tadi lembab, betul. Kemudian juga tekstur kulitnya halus. Tekstur kulitnya merata, warna kulit yang merata. Warna kulit merata dan kelihatan seger kali ya. Betul. Kayak Dokter Beta nih, salah KLCBS hari ini beliau kelihatan seger banget. Lalu ketika kita bicara tentang wajah glowing tanpa filter, ini kan sebenarnya adalah ujar-ujar yang juga banyak orang mengatakan kenapa sih kok pakai filter, walaupun sebetulnya sah-sah aja ya dok ya, boleh-boleh aja ya. Hanya kita berharap ketika glowing itu adalah tanpa filter. Iya, jadi alami ya, dengan sendirinya menjadi glowing. Kulit glowing, banyak banget nih di beberapa tahun terakhir orang ingin memiliki kulit yang glowing. Kulit glowing tuh kayak gimana sih? Ya, tadi kulit glowing itu kan artinya berkilau ya. Nah, jadi kulit glowing itu yang sudah saya sebutkan tadi adalah kulit sehat yang memiliki kualitas kulit yang baik. Jadi memang kulitnya lembab, kemudian juga memiliki tekstur kulit yang halus dan juga warna kulit yang cerah merata sehingga cahaya ini bisa terpantul nih dari wajah kita. Itulah kulit glowing. Itu yang dikatakan kulit glowing. Silahkan loh ya untuk siapapun yang berada di manapun ya dok yang mendengarkan kita langsung memeriksa kulitnya ini udah masuk glowing atau belum nih. Kemudian dok, jenis kulit seperti apa saja yang bisa mendapatkan kulit glowing? Ya, jadi setiap jenis kulit ini berhak memiliki kulit yang sehat ya, sehingga tidak ada jenis kulit tertentu. Setiap jenis kulit bisa memiliki kulit yang sehat dan juga glowing.
Sementara kan jenis kulit itu juga ada cukup beberapa ya dok ya? Ya, memang ada tipe jenis kulit yang berminyak atau rentan berjerawat, tipe jenis kulit yang kering, ada juga kulit yang sensitif atau kombinasi dari 3 hal kulit tadi. Nah itu tadi ya, jadi untuk sahabat KLCBS juga happy people yang punya aneka macam jenis kulit berminyak, kemudian juga kulit kering atau kombinasi merupakan juga keduanya. Mengapa orang perlu untuk mengetahui itu dok? Mengetahui jenis kulit kita sendiri. Itu nantinya akan menentukan bagaimana nih perawatan kulitnya sehari-hari yang perlu dilakukan. Karena tiap kulit ini berbeda, tiap jenis kulit memiliki penanganan atau perawatan yang berbeda. Tidak disamakan kulit yang berminyak dan kulit yang kering itu penanganan perawatannya cukup berbeda. Oke, kadang-kadang kita masih melakukan kebiasaan itu adalah pokoknya sama aja deh, pakai satu produk jenis kulitnya ya pokoknya lagi seneng pakai yang itu aja tanpa memperhatikan jenis kulit kita itu sebenarnya seperti apa. Oh ya, untuk sahabat KLCBS dan juga happy people, ada sambil kita ngobrol hari ini kan kita ngobrolnya inspiratif banget nih ya dok. Silakan Anda mengajukan pertanyaan juga boleh, dan jangan salah loh, nanti kita akan punya giveaway yang akan diberikan untuk Anda yang berhasil untuk menyimak dulu deh. Menyimak dulu, nanti akan ada pertanyaan untuk semuanya. Kita lanjutkan ya dok, setelah kita mengetahui kulit glowing itu seperti apa. Tadi dokter sudah menyampaikan, kemudian jenis kulit itu juga ada beberapa di antaranya, dan siapa saja yang berhak atau bisa mendapatkan kulit glowing. Terus dokter, kulit glowing itu berhubungan dengan skin quality. Nah, sebetulnya faktor-faktor apa aja yang bisa memengaruhi skin quality? Ya, jadi ada beberapa faktor untuk kualitas kulit ya, untuk mempengaruhi kualitas kulit. Ada faktor intrinsik atau faktor dari dalam diri kita, seperti dari genetik. Nah, jadi jenis kulit kita ini bisa kita dapatkan secara genetik, mungkin dari orang tua kita gitu. Mungkin dari orang tua memiliki kulit yang berminyak, itu akan diturunkan untuk anaknya. Nah, itu tidak sesuatu hal yang tidak bisa dihindari ya. Nah, kemudian juga faktor usia itu juga mempengaruhi, karena semakin bertambah usia, kualitas kulit kita ini akan mengalami penurunan secara alami. Nah, di antara faktor intrinsik tadi juga ada faktor yang kita dapat dari luar atau eksternal. Contohnya misalnya paparan sinar matahari, kemudian pola makan, pola tidur. Kemudian juga dari cuaca, perubahan cuaca, atau paparan polusi. Nah, kemudian juga paparan dari asap rokok, contohnya mungkin di lingkungannya banyak yang merokok, itu juga mempengaruhi. Atau kebiasaan seperti menjaga kebersihan kulit, itu juga misalnya papa pakai alat make up yang jarang dibersihkan, itu pun juga mempengaruhi. Ternyata cukup banyak ya hal-hal yang bisa mengakibatkan kulit kita itu tidak dalam keadaan tidak dalam keadaan sempurna ya, tapi beberapa yang tadi dokter sampaikan itu perlu untuk dicek dari sekarang nih. Dan ketika kulit kita itu sama dengan kulit orang tua kita, itu adalah faktor genetik yang muncul ya. Kemudian juga usia akan mempengaruhi. Kalau waktu beberapa tahun silam misalnya saya masih terlihat oke nih, tapi seiring bertambahnya usia, waktu juga bertambah dan sebagainya, akhirnya ada hal-hal yang terjadi pada kulit seseorang ya. Betul, kan tidak dirasakan kalau misalnya kulit semakin kesini terjadi pengenduran, misalnya muncul keriput-keriput halus. Nah, itu kan dari faktor usia. Iya, dan termasuk eksternal yang cukup banyak sekarang ya. Termasuk matahari ya, paparan sinar matahari, kemudian juga kondisi di sekitar kita, kebiasaan buruk, pola makan. Wah, ini catatannya banyak banget ya Dokter Beta ya. Tapi penting untuk kita ketahui dan kita merimain kembali untuk sahabat KLCBS atau happy people yang membutuhkan, pengen mendapatkan wajah yang glowing tadi. Kemudian dokter, cara untuk mendapatkan kulit yang glowing apa aja nih di antaranya? Tadi kan sudah disebutkan faktor-faktornya ya. Jadi cara mendapatkan untuk kulit yang glowing adalah yang pertama adalah perawatan kulit sesuai dengan jenis kulitnya. Nah, kemudian ada juga pemakaian tabir surya atau sunscreen dengan cara yang tepat. Apakah pemakaiannya sudah 2 jari dan bagusnya diulangi setiap 2-3 jam sekali. Nah, kemudian juga pola makan. Dari pola makan
asupan nutrisi yang baik untuk mempengaruhi termasuk hidrasi yang baik juga, yaitu mencukupi air minum sehari-hari. Nah, kemudian juga pola tidur, kemudian lebih ke pola hidup sih sebetulnya ya, kemudian menjaga kebersihan atau tidak, kemudian juga itu tadi salah satu contohnya apakah olahraga, menghindari stres juga, itu juga mempengaruhi untuk mendapatkan kulit yang glowing dan sehat. Iya, stres juga berpengaruh banyak ya dok ternyata terhadap kesehatan kulit kita secara umum barangkali secara umum itu. Jadi sebaiknya jangan stres karena kita butuh mendapatkan ilmu dari Dokter Beta nih. Sahabat KILCBS, bagi Anda yang ingin bertanya juga boleh ya, silakan melalui sarana platform digital yang sudah kami sediakan di KILCBS dan juga di Alana Skincare juga ada ya. Anda boleh mengajukan pertanyaan. Kita sudah tahu tadi cara mendapatkan kulit yang glowing. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kulit glowing? Dari awal, adakah waktu tertentu atau cukup lama? Atau hanya dalam hitungan sebentar langsung glowing? Iya, memang tidak secara instan ya. Memang sesuatu itu perlu prosesnya. Jadi harus bersabar karena jika hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan itu dilakukan secara konsisten, pemakaian perawatan kulit yang tepat itu membutuhkan setidaknya 6-8 minggu. 6-8 minggu. Berarti kalau mulai hari ini saya pengen dapetin kulit glowing, sudah mulai harus diperhatiin tuh semua satu-satu ya. Oke, 6-8 minggu pada umumnya. Apakah ini juga berkaitan dengan kondisi kulit kita ya? Iya, memang, pada saat kita mulai melakukan perawatan ya dok? Iya, betul. Memang perlu konsistensi sih yang pertama. Jika ada masalah ya mungkin bisa konsultasikan dulu ya, baiknya ke dokter untuk diselesaikan masalah kulitnya. Jenis perawatan kulit seperti apa sih dok yang dibutuhkan untuk pertama kali manakala kita ingin memiliki kulit glowing, wajah yang glowing dok? Jenis perawatannya untuk perawatan sehari-hari itu salah satunya adalah memang membersihkan wajah, kemudian memakai pelembab atau untuk menutrisi kulit kita, dan tidak lupa ini yang paling penting adalah memakai tabir surya. Nah, kemudian juga bisa dilakukan eksfoliasi atau pengangkatan sel kulit mati. Gitu. Itu juga ada beberapa orang yang merasa agak segan atau malas untuk melakukan exfoliating kulit tadi ya. Kayaknya dianggap ya sudahlah kulitnya jalan kayak gitu aja dari waktu ke waktu. Padahal itu bagian yang juga sangat penting ya dok. Iya, itu eksfoliasi cukup penting ya untuk mendapatkan kulit glowing, karena eksfoliasi sendiri adalah suatu perawatan kulit untuk mengangkat sel kulit mati dan kotoran lainnya yang menempel di wajah begitu. Jadi biar kulit tidak kelihatan kusam, nah itu perlu dilakukan eksfoliasi karena ada beberapa manfaatnya juga agar penyerapan perawatan kulit kita ini bisa menyerap dengan maksimal, kemudian juga merangsang pembentukan kulit atau regenerasi kulit yang baru, sehingga membuat kulit menjadi teksturnya lebih halus begitu. Sebelum kita mencoba berbagai macam hal untuk digunakan di wajah kita tahu jenis kulit kita, kemudian juga apa yang terjadi dengan kulit kita. Lalu selanjutnya juga ya tadi dieksfoliasi dulu supaya penyerapannya juga semakin bagus ketika menggunakan skincare atau perawatan kulit. Itu dia. Jadi silakan ya sahabat KILCBS dan Happy People, juga Anda bisa melakukan hal yang sama yang pada dasarnya ini menjadi standar yang dilakukan ya. Dok, tapi sebelum kita lanjutkan ke yang lainnya juga nih terkait dengan kulit glowing. Usia berapakah sebaiknya seseorang itu mulai melakukan perawatan pada wajah? Ya, sebenarnya dari bayi pun kita sudah perlu untuk merawat wajah ya. Setidaknya dengan memakai sunscreen atau tabir surya itu bisa dilakukan untuk anak sekitar usia 6 bulan itu sudah bisa. Jadi sejak bayi pun sudah memerlukan perawatan kulit wajah, terlebih lagi saat masih kecil atau bayi itu kulitnya cenderung lebih sensitif begitu. Nah, kemudian semakin bertambah usia, sekitar sejak kita masuk usia 20 tahunan, kualitas kulit ini akan menurun. Setidaknya 1% setiap tahunnya itu mengalami penurunan. Oleh karena itu mungkin tidak perawatan kulit
secara atau skincare sehari-hari aja mungkin tidak cukup ya, atau tidak optimal hanya dengan melakukan perawatan kulit atau skincare saja, mungkin diperlukan tindakan khusus lain seperti itu. Lalu kemudian ada yang sering mengatakan kalau pria itu atau cowok atau laki-laki itu kayaknya lebih penting perempuan yang melakukan perawatan kulit ya. Tapi kalau menurut Dokter Beta sendiri, di semua mau itu laki atau perempuan itu boleh melakukan perawatan kulit, karena perawatan kulit tidak hanya bertujuan untuk menjadi kulit yang glowing, tapi untuk lebih kepada kesehatan kulitnya tersendiri. Kesehatan kulit ya, ini penting. Jadi tidak ada itu maksudnya kadang enggak deh kalau cowok mah nggak perlu, tapi perempuan ataupun laki-laki tetap membutuhkan memerhatikan kebersihan kulit wajah, betul, ya, dan perawatannya juga sangat penting. Dokter, kemudian seberapa penting peran nutrisi dalam mendapatkan kulit glowing? Sangat penting sekali. Karena apa? Kalaupun sudah kita melakukan berbagai cara perawatan kulit, itu tidak akan ada hasilnya jika tidak diseimbangi dengan nutrisi yang baik atau asupan makan yang baik, begitu. Jadi akan percuma, karena itu sangat berperan penting untuk istilahnya apa ya, meregenerasi kulit kita. Nah, itu karena dari dalam tubuh kita, regenerasi kulit itu penting dengan asupan kulit kita, asupan sehari-hari yang kita konsumsi. Makanan dan juga minuman yang kita konsumsi. Betul. Saran dong dok, apa ya makanan yang sehat itu? 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang sehat itu ya yang seimbang, seimbang ya. Jadi makanan sehat itu yang untuk kulit sendiri yang mengandung contohnya antioksidan yang kuat, bisa dari vitamin A, vitamin C, kemudian vitamin E yang biasanya kita bisa temukan sehari-hari di sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya protein. Nah, itu protein bisa dari telur yang memiliki asam lemak omega karena membantu untuk menghidrasi kulit kita. Juga ada peran dari daging yang tidak berlemak ya, untuk zinc, ada kandungan zincnya. Nah, itu juga untuk membantu kerusakan-kerusakan pada sel kulit kita. Gitu. Pemilihan makanan yang sehat itu juga perlu menjadi catatan ya. Padahal sebenarnya sekarang ini banyak banget makanan-makanan yang istilahnya instan ya, terus fast food seperti itu ya dok ya. Memang ada beberapa menjadi catatan yang perlu kita hindari ya. Contohnya itu tadi makanan-makanan yang memiliki kadar gula yang tinggi, atau bisa dari makanan-makanan instan atau ultra processed food. Nah, itu memiliki glycemic index yang tinggi, termasuk juga tepung-tepungan. Karena apa? Ya itu tadi, dia bisa memperparah keadaan pada orang-orang yang memiliki kulit berjerawat, sehingga meningkatkan peradangan begitu. Atau juga mungkin dari makan makanan yang memiliki asam lemak jenuh. Nah, itu seperti dari goreng-gorengan atau daging-daging yang berlemak. Nah, itu juga sama, nanti dia akan memperparah peradangan pada kulit yang berjerawat dan juga bisa mempercepat penuaan dini. Begitu. Mohon maaf ya Dokter Beta, banyak yang memang tidak menyadari, juga ada yang sudah menyadari tapi tetap itu menikmati makanan yang dokter sampaikan. Itu sensasinya berbeda katanya. Berbeda ya. Ya itu untuk itu mungkin dikurangi ya. Mungkin untuk awal dikurangi aja. Jangan setiap hari untuk makan makanan yang dihindari tadi. Ini anjurannya Dokter Beta yang baik ya, dikurangi saja dulu kalau kepengen banget. Buatlah jadwal, nggak harus tiap hari ya dok ya. Dokter Beta, selain pola makan seperti yang tadi disebutkan, pola tidur juga berpengaruh untuk mendapatkan kulit glowing. Hubungannya seperti apa? Berpengaruh ya, karena saat kita tidur ada hormon melatonin, yaitu hormon yang biasa membuat kita ngantuk. Dan juga ada human growth hormone. Itu kerja dari hormon ini adalah berfungsi untuk meregenerasi sel-sel kulit kita, termasuk sel-sel kulit kita, gitu. Makanya itu sangat berhubungan. Nah, kemudian juga kalau saat kita kurang tidur, ada hormon kortisol atau yang sering kita sebut dengan hormon stres. Itu juga jika dia meningkat, nah itu juga yang nantinya akan membuat tadi juga malah meningkatkan peradangan pada kulit yang berjerawat dan juga bisa mempercepat penuaan dini, begitu. Jadi tidur pun berpengaruh ya. Berpengaruh.
banyak sekali ya yang harus kita perhatikan ketika kita ingin memiliki kulit yang sehat, glowing, tanpa filter tadi ya. Jadi nggak perlu pakai filter lagi ya dok ya. Kemudian tidur. Kalau bicara tentang tidur, berapa lama waktu tidur yang baik? Dan jam berapa sebaiknya? Iya, jadi berdasarkan beberapa penelitian untuk usia dewasa itu setidaknya 7-9 jam atau rata-rata 8 jam untuk kita tidur. Dan ada jam-jam baiknya jam kurang dari jam 11 lebih baik kita untuk segera tidur ya, karena beberapa penelitian sudah menyebutkan hormon-hormon tadi yang berhubungan dengan regenerasi kulit itu akan bekerja di jam 9 sampai jam 11 dan nantinya dia akan semakin meningkat kerjanya aktivitas regenerasi kulitnya sekitar jam 2 sampai jam 4. Oleh karena itu sebaiknya diusahakan kurang dari jam 11 malam untuk kita tidur biar harus itu ya. Diusahakan kalau pengen punya kulit wajah yang sehat, glowing, tidurlah seperti yang tadi Dokter Beta sampaikan. Itu untuk dewasa. Kalau masa remaja berarti durasinya lebih panjang. Biasanya memang lebih panjang ya, karena lagi sedang masa pertumbuhan juga begitu. Silakan ya sahabat KLCBS, buat Anda yang ingin bertanya, kita juga membuka kesempatan untuk Anda happy people, sahabat KLCBS yang menyaksikan kita melalui platform digital dan juga mendengarkan di 100,4 FM. Dok, saya seling dengan pertanyaan, boleh ya dok ya? Boleh, silakan. Ini pertanyaan yang kita terima hari ini dengan nama akunnya adalah Anisaki 43. Betul ya dok ya, kita baca sama-sama ya. Kak, apakah, kakak ini, apakah makan pedas berpengaruh pada jerawat ya? Berjerawat, akan menimbulkan jerawat ya. Itu dulu kayaknya. Dari Anissa, thank you ya. Silakan dok. Yang hobi makan pedas. Makan pedas. Nah, ini biasanya kalau makan pedas itu kita lihat dulu nih, biasanya kalau sambal itu kan ada minyaknya. Nah, itu tadi asam lemak jenuhnya yang lebih berpengaruh mempengaruhi peradangan pada jerawat. Kemudian juga biasanya kalau udah makan pedas pengennya minum yang manis-manis dan dingin-dingin, manis-manis. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi yang bisa mempengaruhi jerawat. Begitu. Jadi meningkatkan peradangan pada jerawat. Jadi jelas ya untuk Anissa yang bertanya tadi, makan pedas berpengaruh berjerawat. Ya, jadi silahkan nih dipikirkan lagi hobinya makan pedas. Kemudian berikutnya dengan nama akunnya Cika, dok, apa bedanya kulit berminyak dan glowing? Nah, ini dia, berminyak dan glowing. Iya. Kalau kulit berminyak, kalau kulit glowing tadi kan kulitnya lembab. Kalau misalnya kulit yang berminyak berarti produksi minyaknya berlebih ya. Kemudian biasanya kulit yang berminyak ini tekstur pori-porinya ini lebih membesar karena produksi minyaknya yang berlebih. Dan tidak jarang juga biasanya muncul jerawat karena salah satu penyebab jerawat adalah produksi minyak yang berlebihan. Untuk glowing tadi memiliki tekstur halus, kemudian juga kulit yang cerah merata dan pori-porinya pun lebih kecil atau samar begitu. Tidak terlihat ya. Tidak begitu terlihat. Berarti yang berminyak kadang-kadang itu orang juga suka ketukar gitu ya, bukan ketukar tapi beranggapan ketika berminyak itu adalah glowing. Glowing ya. Bisa kita buktikan juga sih sebenarnya kalau kulit berminyak mungkin lebih licin ya terasanya. Kalau kulit yang lembab kan lebih elastis gitu. Itu ya. Jadi jangan sebaiknya ya tidak tertukar tadi ya. Dok, nanti silakan ya untuk Anda yang lainnya, terima kasih. Nanti kita akan bacakan lagi untuk pertanyaan yang sudah masuk. Dari kulit berminyak kemudian glowing itu jelas ada bedanya. Kemudian makanan pedas bisa punya pengaruh terhadap kulit yang sudah berjerawat. Terlebih kalau sudah meradang, itu ya sudahlah, jangan makan pedas dulu ya dok ya. Dikurangi ya, seperti makanan manis dan juga yang berminyak tadi. Pilihannya mana, mau berjerawat atau mau glowing? Iya betul, baru kita seimbangkan juga tadi dengan asupan yang bergizi atau yang memiliki tadi itu mungkin dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang memang kaya akan vitamin dan antioksidan. Oke, kita kembali lagi tadi Dokter Beta yang sudah menjelaskan beberapa di antaranya. Faktor genetik, banyak orang juga yang tidak memahami bahwasanya faktor genetik itu memengaruhi kulit kita. Ya, kulit yang glowing itu tidak akan tercapai atau tetap tercapai sementara kita bicara tentang genetik ini dok. Untuk genetik tadi ya itu tadi ya mungkin
jenis kulit yang akan diturunkan. Jadi faktor genetik itu apa saja yang diturunkan di pengaruh pada kulit adalah salah satunya, salah duanya mungkin ya, salah satunya adalah warna kulit. Itu diturunkan juga. Kemudian ya tadi jenis kulitnya. Jadi faktor genetik ini mempengaruhi bagaimana jenis kulit kita, yang kedepannya nanti bagaimana cara merawatnya, begitu. Karena tadi kalau kulit itu kan perawatan yang tepat itu sesuai dengan jenis kulitnya. Gitu. Ya, catatan lagi nih, kulit itu sesuai dengan kulit kita ini sesuai dengan perawatan ya. Iya. Jadi jenisnya seperti apa nanti disesuaikan dengan perawatan yang dibutuhkan. Dan itu perlu tahu, enggak asal ada sesuatu yang sedang viral terus akhirnya ikut seperti itu. Ya, itu itu kan. Nah, ini penting nih ya, dari Dokter Beta dari Klinik Alana menyampaikan banyak hal yang perlu menjadi catatan. Batasan usia, tadi kita bicara batasan usia, sebenarnya dari bayi juga sudah dibutuhkan perawatan ya. Betul. Tapi untuk glowing itu sendiri, sekarang banyak remaja-remaja ya, Gen Z juga yang kayaknya kalau nggak glowing tuh gimana gitu ya. Jadi sudah jadi tren mungkin ya. Mungkin pengaruh dari sosial media ya untuk mendapatkan kulit glowing. Tidak ada batasan usia untuk mendapatkan kulit glowing. Hanya memang jika sudah memasuki usia 20 tahunan itu ya itu tadi mungkin perlu ada perawatan lebih ya. Karena sejak mulai dari usia memasuki usia 20 tahunan kualitas kulit kita akan menurun begitu. Jadi tidak hanya cukup dengan perawatan sehari-hari saja, tapi mungkin ada perawatan penunjang lainnya. Suka nggak suka kita harus mengikuti usia kita ya. Iya. Jadi jangan tetap pengen maksudnya muda dengan menggunakan hal-hal yang sudah dipakai sejak lama, tapi butuh sesuatu yang bisa apa istilahnya meremajakan, membuat glowing. Betul, dan sebagainya untuk kulit kita ya. Kalau sudah atau lagi terlebih lagi semakin usia udah 30 atau 40 itu mungkin perlu perawatan yang bersifat anti aging atau menunda penuaan dini. Nah, ini penting sahabat KLCBS dan Happy People. Anti aging itu perlu, itu juga akan membantu kulit menjadi glowing ya. Iya, salah satunya ya Dok. Betul. Ya Dok, kemudian langkah-langkah dasar dalam rutinitas skincare untuk mendapatkan kulit glowing. Kita pengen dong dapetin dari Dokter Beta. Jadi apa saja sih biar kita tadi kita perlu membersihkan kulit kita dengan sabun cuci muka yang tepat. Kadang untuk sabun cuci wajah atau sabun cuci muka itu sesuai dengan jenis kulitnya. Kemudian juga pelembab, jadi untuk menutrisi kulit kita. Yang tidak kalah penting juga pemakaian tabir surya. Nah itu sudah tepat atau tidak dengan memakai sebanyak 2 jari dan diulangi 2-3 jam sekali. Begitu. Harus di aplikasi kembali ya, itu ya Dok ya? Dipakai kembali setiap 2-3 jam sekali. Baik, kalau boleh kita lebih merinci sedikit, misalnya pagi hari ketika kita bangun, apa yang sebaiknya kita lakukan? Cuci muka. Untuk mencuci muka, kemudian memakaikan pelembab untuk menutrisi dan tidak lupa dilindungi dengan tabir surya. Tabir surya, apalagi sekarang cuaca sedang dalam komposisi yang tidak ini ya, selalu dianjurkan agar jangan lupa menggunakan tabir surya untuk wajah dan untuk keseluruhan kulit juga ya, ya. Lalu setelah kita beraktivitas nih sepanjang hari, kita pulang di malam hari itu kita sebaiknya membersihkan wajah langsung dengan pembersih wajah lagi. Iya, jika misalnya mungkin beraktivitas dengan memakai make up, tentunya dibersihkan dulu untuk make upnya. Kemudian mencuci wajah kembali, memakaikan pelembab. Mungkin sudah itu cukup saja. Oke. Itu yang paling penting itu ya. Bulak-balik tetap saja ada yang menanyakan kenapa sih sunscreen itu tetap penting itu. Iya, jadi sangat penting. Jadi bukan hanya untuk mencapai kulit yang glowing saja ya pemakaian sunscreen, tapi untuk kesehatan kulit. Jadi untuk mencegah adanya sunburn atau terbakar karena efek matahari, kemudian juga bisa mencegah penuaan dini, dan sebenarnya paparan sinar matahari yang berlebih juga meningkatkan terjadinya resiko kanker kulit. Oleh karena itu sangat penting sekali, dan apalagi di Indonesia ini kan sangat kaya ya dengan sinar matahari karena letak kita sangat berada di garis khatulistiwa yang betul. Apalagi kemarin itu ya Dok ya, waktu ada fenomena equinox itu, waduh, kayaknya ditambah banyak-banyak. Betul. Jadi
jangan lupa karena sudah ditentukan juga untuk kulit wajah dan leher dipakai 2 jari tadi itu. 2 jari ini kita jari, keluarkan. Ya, 2 jari itu bisa 1 2 jari ya. Lurus atau bisa 2 ruas jari secara penuh. Nah itu bisa pilih salah satu. Silakan untuk happy people dan sahabat KLCBS diingat-ingat 2 jari. Iya. Lalu kita gunakan di seluruh, diratakan. Betul, diratakan. Kemudian untuk wajah dan leher, dan kemudian diulangi lagi 2-3 jam begitu. Dan baiknya untuk memakai minimal SPF 30. SPF 30 ini minimal ya, Dok? Iya, minimal untuk dipakai yang SPF 30. Kalau yang sudah menggunakan SPF 50 berarti sudah cukup, Dok? Iya, untuk yang itu berarti lebih tinggi lagi ya, karena kan kalau SPF 30 itu dia bisa memfilter sekitar 97% dari sinar matahari, sedangkan berarti kalau SPF 50 lebih tinggi lagi sekitar 90%. Oke, SPF 30 itu minimal ya untuk happy people, sahabat KLCBS, dicatat loh itu. Kemudian berikutnya, cara kita pengen langsung bertanya nih, Dok. Sebenarnya pertanyaannya pasti akan banyak sekali, tapi kali ini kita tanya dulu cara memilih produk agar mendapatkan kulit glowing. Iya, untuk pemilihan produknya itu tentunya disesuaikan dengan jenis kulit kita, mulai dari sabun cuci wajahnya sampai pelembabnya, kemudian juga tabir suryanya. Nah jika misalnya memiliki masalah kulit seperti misalnya berjerawat atau flek mungkin ya, itu baiknya memang mungkin konsultasikan dulu ke dokter untuk ditangani masalahnya. Nah mungkin sebagai contohnya untuk pemilihan produknya, untuk kulit yang berminyak contohnya, pilihlah produk-produk yang bisa mengontrol produksi kulit minyaknya gitu. Kulit yang minyak berlebih itu misalnya pemakaian yang ada kandungan niacinamide atau salicylic acid salah satu contohnya. Kemudian untuk pemakaian tabir suryanya, pakailah produk yang jenis oil free atau yang tidak menimbulkan bersifat non komedogenik atau tidak membentuk komedo begitu, karena kalau yang berminyak itu kan produksi minyaknya berlebih, takutnya nanti dia kalau membuat komedo malah menutup pori-pori sehingga bisa beresiko menjadi jerawat nanti kemudian harinya. Kemudian contoh lagi pada kulit yang sensitif, pakailah produk-produk yang gentle atau lembut untuk kulit wajahnya. Kemudian diseimbangi juga dengan pemakaian pelembab, salah satu contohnya yang ada kandungan hyaluronic acid atau atau ceramide. Nah kemudian juga untuk pemakaian tabir suryanya, pakailah yang mungkin karena harus lebih terproteksi, setidaknya mungkin pemakaian yang tidak mengandung iritan seperti alkohol, kemudian yang bersifat hipoalergenik seperti itu, dan pemakaian mungkin SPF-nya yang mungkin lebih tinggi karena kulitnya cenderung sensitif. Oke, sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk juga ya, Dok. Sebenarnya untuk mengetahui kulit kita itu caranya gimana sih, Dok? Mengetahui kita ini berminyak, apakah cukup dengan ketika kita usap, wah ini kayaknya banyak minyak nih bisa dipakai buat goreng nih. Atau ada kombinasi tadi antara berminyak dan juga kering. Yang paling umum dan rasanya perlu untuk kita ingatkan lagi untuk semuanya, apa yang bisa kita lakukan? Kalau yang kulit berminyak tadi itu tadi mungkin rasanya lebih licin ya. Sebenarnya minyak itu adalah pelembab alami dari kita. Tapi kalau misalnya dia berlebih, biasanya mungkin kulit jadi lebih licin gitu ya. Kemudian juga pori-porinya terlihat lebih besar karena produksi minyaknya berlebih. Nah, mungkin tadi ya kayak terkesannya glowing ya, padahal sebenarnya itu dari minyak. Kemudian untuk yang kulit kering, kulit kering tuh mungkin lebih seperti ada tidak halus ya. Kemudian terasa tidak kering atau tidak lembab. Mungkin bisa juga muncul adanya seperti lapisan kulit yang terkelupas. Nah itu biasanya tipikal yang kulit kering. Kalau sensitif biasanya kemerahan, apalagi jika terkena matahari. Kemudian juga sering terjadi iritasi pada kulitnya. Iya, ada juga beberapa orang yang memiliki kulit alergi ya, Dok. Iya, mudah sekali menggunakan produk apapun, kadang-kadang akhirnya timbulnya jadinya merah gatal dan lain sebagainya. Nah, ketahuilah jenis kulit
sahabat KLCBS dan Happy People seperti apa ya dok? Nanti saya juga mau tanya kulit saya jenisnya benar nggak? Oke. Ini selanjutnya ya dok, kita ajukan pertanyaan lagi sebelum kita break. Dok, apa ini dari Mamai Maria ya, nama akunnya adalah Mamai Maria. Terima kasih ya. Dok, apa penyebab kulit kusam? Lalu gimana cara mengatasinya? Kita review lagi ya, kita ulang lagi. Betul. Jadi penyebab kulit kusam itu sendiri tadi adalah penumpukan sel-sel kulit mati, itu yang menyebabkan kulit menjadi lebih kusam, atau mungkin pemakaian tabir surya yang tidak mencukupi atau tidak tepat. Nah, karena paparan sinar matahari juga membuat kulit menjadi lebih kusam begitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu mungkin dilakukan eksfoliasi, begitu, pengangkatan sel kulit mati. Jadi itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati agar kulit wajah menjadi lebih cerah, dan manfaatnya juga penyerapan perawatan kulitnya pun juga akan lebih maksimal. Itu ya untuk pertanyaan tadi, mengatasinya nanti kita akan jelaskan lebih sering lagi ya dok ya. Selanjutnya dari akunnya Siti Nur Inayah. Halo dok, untuk reapply sunscreen ya, mengulang kembali, apakah sebaiknya cuci wajah dulu atau gimana? Lalu jika pakai make up bagaimana dok? Itu bagaimana? Apakah harus tetap nanti siang-siang nih saya cuci muka dulu, pasang lagi, atau boleh langsung aja? Iya, mungkin lebih baik memang dicuci wajah dulu, cukup dengan air saja. Tapi kalaupun misalnya tidak memungkinkan, bisa ditumpuk saja juga sudah. Oke ya, nggak apa-apa ya. Iya, betul. Asalkan nanti setelahnya harus benar-benar dibersihkan begitu. Jika pakai make up ya berarti make upnya diulang lagi gitu ya. Kalau dicuci muka, make upnya ya diulang lagi. Tapi kalau misalnya sudah ini, baiknya ya memang di reapply saja begitu. Bisa langsung ditumpuk. Di touch up aja gitu ya dok ya. Betul. Supaya tetap hasilnya juga maksimal dan juga tetap aman ya. Berarti kita tadi jangan lupa salah satu yang kita bawa setiap hari itu adalah menggunakan sunscreen tadi ya, dengan minimal SPF-nya adalah 30. Ayo dicek lagi sekarang SPF-nya berapa nih sunscreen yang dipergunakan oleh Happy People dan juga sahabat KLCBS, karena ini penting ya. Sangat penting terlebih sekali. Buat yang berada di lapangan ya, hampir setiap hari itu berada di lapangan. Waduh, kayaknya lebih aman untuk membawa ini ya. Iya, jadi kalau misalnya memang yang banyak outdoor, mungkin perlu ada tambahan perlindungan ya, bisa dengan memakai topi atau payung begitu. Topi, payung itu tetap harus jadi bekalnya. Bahkan di ruangan ber-AC pun itu kita tetap harus ulang kembali menggunakan sunscreen ya dok? Iya, karena sinar matahari kan masuk dari mana saja ya, begitu. Jadi walaupun sebenarnya kadang masih ada yang salah persepsi ya, karena kalau saat keluar rumah saja, padahal di rumah pun baiknya juga memakai sunscreen atau tabir surya, karena dari sinar matahari kan bisa masuk dari mana saja begitu. Iya, jadi di dalam rumah itu tidak boleh dianggap kayaknya nggak mau pakai apa-apa, tapi tetap harus menggunakan sunscreen paling tidak ya. Itu catatan lagi. Banyak nih catatan dari Dokter Beta hari ini. Dan untuk sahabat KLCBS juga Happy People yang menyimak perbincangan kita melalui platform digital kita, nanti akan ada giveaway ya. Jadi silakan untuk tetap stay tune. Kemudian juga yang mau mengajukan pertanyaan boleh banget. Mumpung Dokter Beta Sania yang cantik ini ada di sini, silakan ajukan pertanyaan. Dokter dan juga Happy People dan sahabat KLCBS, kita akan break dulu sebentar. Pertanyaan tetap boleh Anda ajukan, nanti kita akan sampaikan kepada dokter. 100,4 FM KLCBS The Jazz Wave, dan juga yang berada melalui streaming di www.klcbsofficial.com. Juga untuk Happy People yang sedang menyimak perbincangan kita melalui Instagram, dan siapapun Anda yang berada di platform digital hari ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dokter Beta dari Klinik Alana, yang kesemuanya adalah hal yang kita butuhkan di masa sekarang ya. Dan sekarang kalau di sekitar sini sudah mulai agak mendung ya dok. Artinya sebentar lagi kita harus sudah menggunakan sunscreen lagi nih, untuk mengulang kembali sunscreen kita. Dan dokter,
Silakan, kayaknya sekarang saatnya dokter juga untuk sambil kita nanti menjawab pertanyaan dari yang sudah mengajukan pertanyaan melalui Instagram. Dok, kita akan memberikan giveaway, tapi silakan dokter mengajukan pertanyaan dulu. Untuk yang nyimak ya, untuk sahabat KLCBS dan Happy People yang menyimak dari awal, mungkin ada satu pertanyaan, sebenarnya cukup mudah. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendapatkan kulit yang sehat dan glowing? Bagaimana cara untuk mendapatkan kulit yang sehat dan glowing? Silakan. Tadi udah disampaikan banyak sekali ya poin-poin penting yang Dokter Beta sampaikan untuk kita. Dari sekarang sudah bisa langsung masuk melalui Instagram boleh, dan kalau Anda juga ada di WhatsApp KLCBS juga boleh banget. Nah, kita ajukan pertanyaan dari yang sudah masuk melalui Instagram KLCBS ya, Dok. Dari Mia.Rahmawati 18. Dok, apa side effect-nya jika kulit kita glowing tapi sebelumnya ada pengelupasan pada kulit? Mungkin maksudnya ini ya, eksfoliasi mungkin ya. Ini kita lihat dulu. Memang eksfoliasi itu atau pengelupasan kulit mati memang efeknya ada pengelupasan. Jadi eksfoliasi itu terbagi menjadi dua, ada yang secara kimia, kemudian juga ada yang secara mekanik. Kalau kimia itu mungkin seperti peeling kimiawi ya. Kemudian juga ada kalau mekanik mungkin seperti scrub atau dengan alat-alat seperti microdermabrasi. Nah, untuk yang memang dilakukan beberapa eksfoliasi, macam eksfoliasi, terutama yang dilakukan di klinik, peeling kimiawi itu memang menimbulkan adanya pengelupasan. Memang pengelupasan, tapi memang jika tidak ada reaksi seperti rasa terbakar, kemerahan, atau rasa perih yang berlebihan, nah itu jika tidak ada sensasi tersebut, itu masih hal yang wajar, dan biasanya ini terjadi setidaknya kurang lebih 1 mingguan ya. Itu salah satu cara untuk, kan tadi kita tahu eksfoliasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan kulit yang glowing begitu. Jadi itu tidak ada masalah, tapi harus diperhatikan lagi bagaimana pengelupasannya, apakah diikuti dengan kemerahan, rasa gatal, rasa perih misalnya, atau rasa tidak nyaman. Nah, itu untuk dikonsultasikan kepada dokter ya, kemungkinan adanya terjadi iritasi pada kulit. Ya Dok ya, dan itu memungkinkan terjadi ya. Kembali lagi tergantung pada kulit masing-masing ya. Jenis kulitnya. Jadi silakan sih sebenarnya bisa tetap glowing ya Dok ya. Kemudian berikutnya dari Instagram KLCBS juga dari Oski. Halo Dok, mau tanya, apakah kekuatan kulit itu tergantung pigmen kulit kita? Makin gelap kulit makin tahan banting, dan makin terang atau makin putih kulit semakin rentan. Ini ada juga yang suka bilang gitu ya, kalau kulitnya agak gelap itu tahan banting. Gimana menurut Dokter? Sebenarnya tidak juga sih ya, banyak juga yang memiliki pigmen kulit atau secara genetik yang sudah mendapatkan ras yang kulit yang lebih kehitaman, itu juga bisa terjadi masalah pada kulitnya. Jadi itu pun bukan bergantung dari ras atau warna kulitnya ya. Jadi memang bagaimana ya itu tadi perawatan kulit kita gitu sehari-harinya. Kalau misalnya perawatan kulitnya baik, terhidrasi dengan baik, pastinya kualitas kulitnya juga baik begitu. Ya, ada juga yang kemudian berpendapat ini sih hanya sempalan aja ya Dok ya. Kalau kulit putih itu lebih bersih katanya. Kalau kulit yang gelap itu terkesannya lebih kusam. Nah, sementara kulit pada umumnya kita orang Indonesia itu kulitnya sawo matang. Nah, menurut dokter sendiri gimana sih Dok? Iya, itu memang sebenarnya pengaruh dari sosial media salah satunya ya, terkesannya kulit putih itu memang ini, padahal tidak semua jenis kulit atau ras warna kulit yang itu memiliki hak untuk memiliki kulit yang sehat gitu. Jadi jangan terfokus pada kulit putihnya, pada kulit alami kita, kulit yang memang orang Indonesia punya sawo matang pun juga memiliki karisma tersendiri sebetulnya ya, selama kulitnya sehat. Ya, yang penting itu adalah kulit sehat. Dan ketika sudah sehat ya dia akan glowing. Walaupun itu kulitnya terang atau putih atau sawo matang atau yang dikatakan gelap kali ya. Bukan gelap juga ya, tapi memang ya pada umumnya seperti itu ya di Indonesia ya Dok ya. Oke, silakan. Tadi kita mengulang lagi untuk pertanyaan dari Dokter Beta yang disampaikan.
Sudah ada yang menjawab ya. Iya. Dok, bagaimanakah caranya untuk memiliki kulit sehat dan glowing? Gitu ya dok ya, betul ya. Jadi silakan Anda untuk mendapatkan giveaway sambil kita masih ngobrol dengan Dokter Beta, Anda boleh ikut menjawab melalui WhatsApp juga boleh yang sudah menyimak ya, dan di YouTube kita juga boleh ya dok. Dok, kita kembali lagi, apakah ada treatment khusus yang bisa membantu untuk mendapatkan kulit glowing lebih cepat? Biasanya aduh sebentar lagi sudah mau wedding nih gitu, atau wedding anniversary, atau ada acara-acara spesial pengen glowing. Apakah semudah itu Dokter Beta? Ya, jadi memang mungkin memerlukan beberapa treatment atau tindakan khusus yang dilakukan di klinik ya, yang sebenarnya lebih pada penunjang ini itu. Jadi tetap tidak boleh kita tinggalkan perawatan sehari-harinya. Jadi untuk membantu yaitu tadi membantu untuk biar lebih cepat atau lebih lebih menunjang kulit yang glowing ya, karena kadang ada yang tidak sabar mungkin ya. Nggak sabar loh, tenang loh. Dan sebenarnya treatment ini pun juga tidak bisa kita lakukan sekali langsung ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi memang ya tergantung jenis kulit kita. Ya bisa beberapa hal, salah satunya untuk perawatan anti agingnya ya, yang tentunya untuk merangsang pembentukan kulit yang baru. Itu bisa dilakukan, salah satu contohnya eksfoliasi yang chemical peeling atau peeling kimiawi di klinik, kemudian juga laser rejuvenasi atau intense pulse light, kemudian juga mikrodermabrasi. Nah, mungkin semakin bertambah usia terjadi penurunan kualitas kulit. Nah, mungkin juga bisa dilakukan skin booster atau dengan kandungan hyaluronic acid atau DNA salmon yang memang dipercaya bisa membantu perbaikan atau regenerasi kulit kita begitu. Ada banyak cara menuju ke Roma ya dok ya. Dokter, ada pertanyaan dari YouTube KLCBS nih, dari Wardahdi. Izin bertanya dokter, untuk remaja putri mulai usia berapa harus menggunakan sunscreen untuk menangkal dampak sinar UV? Iya, mungkin kalau tadi sudah ini sebenarnya dari bayi pun juga sudah disarankan ya untuk pemakaian terutama sunscreen atau tabir surya. Udah boleh ya dok ya itu sudah dipergunakan boleh, ya. Jadi apa terlebih lagi sudah usia remaja begigu, atau saat masa pubertas mungkin kan sudah muncul permasalahan kulit ya. Jerawat dok. Nah itu biasanya kan juga muncul jerawat. Jadi ya mungkin perlu sabun cuci wajah yang sesuai dengan jenis kulitnya, kemudian juga nutrisi kulit seperti pelembab seperti itu. Ya, itu ya tetap dibutuhkan. Jadi dari bayi saja kita ulang lagi nih sudah membutuhkan untuk perawatan kulit. Terus pertanyaan berikutnya dari Fazar Rahim nih, dokter, gimana sih caranya bisa konsisten untuk pakai skincare, apalagi setelah jadi ibu-ibu muda? Terus kalau mau perawatan kandungan-kandungan apa yang diutamakan untuk bisa dikonsumsi? Mengingat tidak semua kandungan bisa dipakai terutama oleh busui dan bumil. Nah ini menarik ya dok. Kalau sudah berbicara tentang ibu menyusui dan ibu hamil, gimana dok menurut dokter? Tadi mungkin pertanyaan yang maaf. Oke, sebentar, saya buka lagi. Ini dia dok. Cukup panjang ya, konsistensi. Konsisten ya. Gimana caranya konsisten pakai skincare, apalagi setelah jadi ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda tuh repot, apalagi lagi menyusui. Waduh. Kalau mau perawatan kandungan yang diutamakan untuk bisa dikonsumsi apa? Mengingat tidak semua kandungan bisa dipakai. Itu dia. Jadi kalau untuk konsistensi itu memang harus dari dalam diri kita ya. Jadi memang kalau misalnya setidaknya kan pun tidak terlalu ribet ya, cukup mencuci wajah, memakai pelembab, untuk atau kalau untuk pagi atau siang hari jangan lupa pemakaian tabir surya begitu. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang repot, nah itu nggak usah perlu ribet-ribet sebetulnya gitu kan. Apalagi kadang kalau kita ibu-ibu suka kelupaan ya. Udah deh, saking sibuknya tuh suka ini ya, lupa ya. Itu harus dari dalam diri sendiri ya. Itu kalau bicara tentang konsistensi ya. Terus kalau mau perawatan kandungan apa yang diutamakan untuk bisa dikonsumsi busui dan bumil? Untuk mungkin dikonsumsi atau mungkin dipakai dipakai ya kandungan yang berada di produk-produk perawatan kulit. Nah ini mungkin bisa juga yang memiliki pencerah, tergantung jenis kulitnya. Kalau misalnya jenis
kulitnya mungkin yang tipikal yang kering, bisa pemakaian yang memiliki kandungan ceramide atau hyaluronic acid, kemudian juga atau vitamin C yang mengandung antioksidan kuat ya. Kemudian juga kalau misalnya kulit yang cukup berminyak, mungkin sekarang sudah banyak di pasaran ada kandungan niacinamide-nya. Ternyata selain membantu mencerahkan juga bisa mengatur atau mengontrol kelebihan produksi minyak begitu. Itu salah satu contohnya aja. Itu ya. Terus yang aman untuk dikonsumsi itu tadi ya. Itu betul, itu cukup aman ya. Untuk mungkin yang untuk perlu dihindari untuk khususnya untuk ibu hamil mungkin yang memiliki kandungan retinol ya biasanya. Nah, itu baiknya dihindari untuk ibu hamil. Ya, silahkan tetap semangat ibu-ibu muda yang sedang ingin wajahnya menjadi glowing kembali. Biasanya kan kalau masa kehamilan dan menyusui hormon-hormon itu banyak perubahan ya. Dok, sambil silakan ya tadi yang sudah menjawab, kita mau minta bantuan dong ya dari teman-teman nih yang ada di sini, tim kita nih dari KLCBS dan Alana juga untuk siapa yang berhasil menjadi tercepat dan jawabannya terbaik boleh dibantu ya supaya karena kayaknya banyak banget nih kita milihnya pasti dokter bingung nih. Dok, sambil tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar bisa memiliki kulit sehat dan glowing. Apa saja boleh ya tadi yang dokter sudah sampaikan udah cukup banyak juga diulang-ulang ya untuk sehat dan juga glowing. Sementara itu sambil kita menunggu siapa yang mendapatkan giveaway hari ini, kita ingin tanya juga dok nih di beberapa waktu terakhir ini kita sebelum selesai obrolan yang menarik ini, cara mempertahankan kulit glowing dalam jangka panjang ya, dan ya kesimpulannya untuk dapetin kulit glowing tuh gimana sih dok? Iya, pertama memang perlu konsistensi. Balik lagi konsistensi ya. Untuk merawat kulit karena memang kulit kita ini memiliki siklus ya sekitar 6 sampai 8 minggu, sekitar 24 sampai 6 minggu sekitar 28 hari. Nah, itu itu akan beregenerasi sehingga jadi tidak cukup satu kali aja kemudian kulit glowing sudah, tapi terus perawatan itu harus dilakukan secara konsisten begitu. Mungkin dan apalagi kalau sudah memasuki pertambahan usia ya tadi itu mungkin perlu adanya perawatan khusus lagi begitu. Iya ya, dan konsistensi memang intinya ketika kita ingin kulit kita sehat dan glowing ya kita harus konsisten melakukan perawatan itu dengan produknya juga yang konsisten. Kadang-kadang suka coba-coba tuh ya dok ya, pengen ini pengen itu. Jadi tidak lupa juga pola makan, asupan nutrisi, pola pikir termasuk tadi yang dokter sampaikan juga ya. Karena kan tadi hormon stres juga mempengaruhi ya. Gitu. Iya, jangan stres deh, mendingan kita nanti dengerin dokter Beta lagi terus memberikan ini ya ilmu yang bisa dibagikan untuk kita. Dok, kemudian tadi jadi intinya adalah kita konsisten untuk mendapatkan kulit yang glowing dengan apa yang sudah dilakukan sejak kalau baru mulai hari ini, yuk silakan hari ini diperbaiki segala sesuatunya, tahu jenis kulitnya kayak gimana, kemudian produk yang dipergunakan dan ya makan yang sehat, lalu juga jangan banyak pikiran. Dengerin KLCBS aja deh. Dok, untuk yang berhasil mendapatkan giveaway hari ini bakal dapetin apa nih dok? Iya, nanti akan ada nah tadi kan udah penting banget nih ya sunscreen atau tabir surya yang SPF 50 White Radiance. Dan pemenangnya adalah yang menjawab yang terbaik ini adalah nama akunnya sitinur.inayah. Jawabannya saya sampaikan ya dok, dengan menjaga pola hidup meliputi olahraga, nutrisi cukup, istirahat cukup, kelola stres, kemudian juga melakukan eksfoliasi menggunakan basic skincare, cuci muka, pelembab dan sunscreen. Wah, ini udah banyak yang lengkap ini. Berarti mendengarkan dari tadi nih. Selamat ya. Senang banget nih. Karena sunscreen itu sangat dibutuhkan dan ini SPF-nya adalah SPF 50 dengan kemasan yang cakep juga. Dok, gak kerasa kita sudah akan berakhir obrolan kita hari ini. Dan kesimpulannya sudah disampaikan oleh dokter juga. Nanti kita akan ketemu lagi ya dok. Terima kasih banyak untuk dokter Beta atas
waktu dan semangatnya mengedukasi kita semua. Kemudian kita pamitan dong kalau gitu. Tapi ngomong sebentar sebelum kita lupa, untuk dapetin sunscreennya caranya adalah dengan DM ke Instagram. Instagram @klinikalana. Instagram @klinikalana. Dan yang pengen tahu juga nanti silakan berselancar saja ya, dibuka-buka di sana. Dok, kita harus bareng-bareng nih Dok menyampaikan ini sesuatu yang semangat. Tim kita boleh dong hari ini ya ikutan sama-sama untuk meramaikan. Kita boleh ya sambil kita Dimas, saya mau ikutan juga. Ini adalah semangat kita yang baru dengan ya perasaan-perasaan yang baru itu juga sangat baik untuk tetap ditimbulkan yang positif ya Dok ya. Yuk kita bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Klinik Alana, selain menjadikan kita happy people, juga smart people. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti perbincangan hari ini. Sampai jumpa lagi, saya Yanti Rangkuti juga pamit. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Salam.